tamu trio cantik dari EEI Eko Enzim Indonesia ya. Nanti ibu-ibu ini akan menjelaskan sendiri ke Oma Opa ya. Seperti biasa kita sebelum masuk ke acara berikut kita mau nyanyi ya. Kita mau nyanyi lagu selamat datang ya Bu. Ya, saat kita dengar. Selamat datang, selamat berjumpa, saudara-saudara kami yang tercinta. Selamat datang, selamat berjumpa, bahagia saat kita terkira. Mari bersama-sama kita sukacita, bergembira bersama saudara semua. Di rumah kita Madrasah Omepunya, kita bersatu damainya. Selamat datang, selamat berjumpa, saudara-saudara kami yang tercinta. Selamat datang, selamat berjumpa, bahagia saat kita berkira. Bahagia saat kita terkira. Bahagia saat kita terkira. Baik, terima kasih Bu Mei, Bu Vera, Bu Lina atas kehadirannya pada pagi hari ini yang mau mengunjungi lansia kami, Oma Opa. Oma kami cantik-cantik ya. Oma kami ganteng-ganteng. Iya, mau berbagi sesuatu supaya kita sehat ya. Nah, mau sehat ya? Mau sehat, kita dengerin ya dari Rio Sakti. Ya, silakan. Santai-santai. Iya, selamat pagi semua. Iya, perkenalkan nama saya Mei Ing. Ya, saya dulu tetangganya Bu Joyce. Kita dulu satu lingkungan ya gitu. Segeng. Ayo geng. Sering pergi bareng. Terus, oh ya, hari ini saya bawa Ibu Vera. Ibu Vera ini dari Batam loh, mau jauh rumahnya. Dan ini Ibu Lina dari Jakarta. Kami hari ini mau datang berkunjung untuk menjelaskan mengenai ekoenzim yang nanti akan difermentasi menjadi F2 agar supaya ibu-ibu oma-oma itu pegel-pegelnya ya hilang enggak ya kayaknya, tapi membantu mengurangi. Untuk itu saya persilakan Bu Vera untuk membuat ya racikannya. Silakan Bu. Terima kasih. Ini saya didampingi Bu Ina, Bu Mei, Pak Edi kenalan lama. Di sini ya Bu. Terima kasih dapat kesempatan yang luar biasa untuk ketemu dengan oma-oma, opa-opa, bukan oma-oma, kakak-kakak. Kakak-kakak adik-adik yang sebaya, seumur ya, yang udah hampir sama lah usia kita nih. Saya pun sudah nggak muda lagi, usianya baru 17 tahun kurang sehari. Dan itu saya dari Batam kepada
ke Bukit Tinggi, baru balik ke Jakarta lagi. Karena anak saya kuliah di China, lalu kerja di Jakarta, baru kerja di Jakarta gak lama. Jadi karena takut anaknya sendiri, pun anak perempuannya satu-satunya. Jadi kemungkinan nanti akan sering ke Jakarta menemui dia sambil jalan-jalan ke sini ya. Ya, nanti ditunggu lagi ya dengan berikutnya. Kadang saya bilang, saya tuh kemana-mana kalau diajak ke panti jompo, bukan tidak pergi karaoke. Tetap pergi shopping, jauh-jauhnya ke panti. Lalu dulu saya memang pernah kerjasama dengan dinas sosial. Karena dinas sosial di Batam, mereka belum memiliki tempat jaga kasus-kasus pasien-pasien mereka. Jadi saya tuh memang nggak sengaja, cuman dipinjam kakak ipar 2 buku. Dia bilang ini semua tabungan saya untuk hari tua, saya kasih ke kamu. Jadi mau diapain gitu kan? Saya pernah lihat ada jompo, anaknya gila. Lalu begitu saya lihat telinganya dimakan tikus, kakinya itu pun dimakan tikus, stroke. Jadi banyak sekali ulat-ulatnya belatung di kaki. Waduh, kok dimakan tikus ya? Oh iya, karena bau terasi. Dan kan udah ada belatung kan bau kayak terasi ya. Tikus tuh suka. Kebetulan saya baru mengembangkan ekoenzim. Ekoenzim itu apa? Itu adalah obat serbaguna, bisa jadikan sabun, bisa jadikan obat untuk kecantikan. Nah, kecantikan itu saya langsung tertarik. Tahu-tahu, saya pikir ini mungkin bisa ya untuk menghilangkan bau si obat itu. Saya tempel di telinga yang kena makan tikus, tinggal sedikit sisanya. Sudah itu, kenapa nggak bawa ke rumah sakit? Anaknya udah gila, istrinya lapar, semua udah kabur. Jadi terpaksa lah ke rumahnya 2 hari sekali. Saya bawa ekoenzim, bawa baskom, bawa ember, bawa aqua ke sana. Ambillah ekoenzim yang seperti ini. Jadi bawa baskom, karena ini nggak bisa terendam ke kakinya, ada belatung itu. Saya bawa baskom, saya campurkan air, karena waktu itu bikinnya nggak banyak. Jadi campur air rendam. Belatuknya pada keluar semua. Keluar, dan itu nanah-nanahnya udah terurai. Baunya 3 menit udah hilang. Hah? Kok 3 menit udah hilang ya? Bau sepasang itu. Nah, jadi tambah senang. Kalau dari hari pertama, pasien pertama sampai sekarang berjalan udah 16 tahun saya. Dengan ekoenzim. Dari orang pertama bawa ilmu ini dari Thailand, cuma sendiri. Sudah itu sampai berkembang sekarang udah beribu-ribu orang se-Indonesia. Jadi komunitas kami namanya Ekoenzim Indonesia. Semua yang memiliki KTP Indonesia, semua wajib belajar. Jadi saya bukan siapa-siapanya. Ini untuk kita bersama dan semua rakyat Indonesia. Sudah itu masuklah ke sekolahan, ke mall, ke pasar. Kenapa? Pasar itu kan makanan utama kita ya. Saya cari bos-bos yang besar di pemilik pasar. Bos, saya kasih order yang jadi. Saya itu, ini tangan saya baru dikasih ikan amis, saudara ikan. Ya, saya siram ekoenzimnya ke tangan. Cium lagi, 2 detik ada cium. Tangan saya kok ikan nggak, saudara ikan nggak. Kemana baunya nggak ada ya? Nah, di pasar itu kan bau kecoa. Saya paling takut kecoa. Kalau pasar lihat kecoa ini harus diatasi sama ekoenzim. Kalau saya nggak pakai, saya bisa sampai setiap hari di situ. Gimana mempengaruhi mereka? Bawa yang spray, sebotol gini. Bang, tolong ya, spray ke seluruh sayurnya. Apa ini Bu? Obat dari Thailand, bagus sekali. Nanti sayurnya sudah nggak busuk. Spray. Dan itu ke tangannya, cepat cium sebelah kanan kiri, bau ikan nggak? Bau lah, dia bilang potong ikan dan spray. Cium lagi, kok
nggak bau ikan. Jadi pasarnya otomatis tak banyak lalat, ikan tak cepat busuk kan. Nah mereka dari yang cleaning service sampai yang manajernya, kalau nggak mau kita cari bosnya, kalau bosnya nggak mau kita cari yang tukang sapunya. Pokoknya sampai mau. Ya kan? Di rumah sakit juga, yang cuci kamar mandi kita kasih. Yang ini rumah sakit kasih. Jadi liter saya dulu itu ya paling tidak 10 botol. Mau yang di encer, mau yang enggak, di tas itu saya pikul, saya kasih orang yang bersangkutan. Tukang ojek banyak pamok, ya kan? Pakai helm terus, nanti helmnya gantian ke siapa? Tahu-tahu orang itu kepalanya mungkin karena tombel dan jatuh, dia pakai kata-kata semua. Nanti nular sampai ke sini, dikasih spray. Nih, Pak, tukang ojeknya kita udah bayar, tapi untuk yang tamunya saya kasih obat ampuh spray. Besoknya kan ketemu dia lagi, udah sembuh belum? Alhamdulillah, katanya orang muslim itu kan gitu. Alhamdulillah, sembuh Bu, ada nggak obatnya? Ada. Sudah itu nggak mungkin setiap kali minta, harus bikin sendiri dong, gitu kan? Nah, jadi dari itulah, dari satu saya tebar-tebar sampai se-Indonesia ada semua. Mereka mau pakai nama apa terserah, yang penting dipakai, rasanya bagus, pakailah terus. Jadi mudah-mudahan nanti panti kita tuh ada berderong-derong, bikin sendiri. dan itu bisa membantu tetangga-tetangga sekitar sini. Lalu paman sendiri bisa tambah cantik. Itu yang bisa tambah cantik. Kita ya seumur begini kan nampaknya kan cantik, ya kan? Masih cantik. Tapi kalau sekali buka bajunya, waduh, sininya gatal, kering. Nih, ya kan? Sering duduk, sininya sakit, kulitnya udah tipis. Sudah itu di sini lagi kayaknya ada kulit yang hitam-hitam. Ada nggak? Sekali buka baju kok nggak cantik. Tapi kita cantikkan kembali ya. Paha yang sering pakai kolor, sensitif, ya kan? Ini hitam-hitam. Jadi kemarin saya ke Padang, ada 2 jompo itu dia sendiri mandi, nggak diawasi sama suster, dia mandi sendiri. Otomatis ya, usia saya begini, saya mau gunting kuku aja saya nggak bisa sekarang, nggak nampak, betul nggak? Opa Oma tuh kalau dibantu gunting kuku dia senang kali, karena kuku orang tua tuh suka kuku yang bukan. Nah jadi gunting kuku aja nggak bisa, apalagi mandi. Mau bersihkan kesini tuh nggak mungkin. Kalau saya masih bisa ya, masih bisa. Tapi banyak yang nggak bisa, otomatis punggungnya itu juga berjamur. Kalau nampak yang titik-titik hitam dari sini, nanti dia nyebar sampai ke belakang, kayak ada jalan pelantung, bekas-bekas jalan. Nah itu katanya nggak bisa tidur, betul nggak? Sering. Nah sedikit aja setumpuk kecilannya kita udah nggak bisa tidur. Sering di tangan, di kaki, di bagian sini, di sini sering pecah dan ada koreng-korengnya, atau di sini sudah ada koreng-korengnya. Ini bisa diatasi. Waktu mandi ada baskom atau ada bak air, masukkan sendiri, mungkin disiapin sama suster satu botol di kamar mandi. Yang bisa mandi sendiri itu masukkan ke ember itu. Nah langsung mandi pun nggak apa-apa. Habis mandi, ambil yang ini sedikit, tepuk-tepuk ke tempat yang ada pano atau kurang-kurang itu ditepuk-tepuk. Nanti perasaannya tuh sedikit perih sebentar aja, nggak sampai 10 menit ini udah hilang. Nah, hilang berarti virus di situ sudah nggak ada lagi. Ya, kayak pamong saya di kaki sebelum saya kenal EKM itu 20 tahun pamongnya di sini. Aduh, sering meleleh cairannya aja. Ke pasar tambah lagi gatal sampai digaruk-garuk, rendam air asin nggak bisa. Rendam dengan ekoenzim di baskom, masukkan 1 gelas, rendam 20 menit, tuntas, nggak pernah kambuh. Jadi banyak orang yang ada yang saya nggak suka baunya. Itu baunya seperti apa? Kayak bau tape.
pakai 100% kita tidak campur yang wangi, yang bukan-bukan, memang boleh itu. Tapi kalau mau wangi, depan nanti bisa tanam bunga mawar, bunga melati, petik, masukkan ke situ. Nah, satu lagi, jika kulit opa-opa masih bagus, tapi lututnya ini loh, nggak kuat loh, mau jongkok susah, ya, umur 60 jongkok susah, mau bangun susah, harus pegang. Ayo, obatnya apa? Kemarin sempat 2 tahun lebih lutut saya ini bengkak, tapi nggak tahu udah sembuh, jatuh lagi, situ lagi kena, jatuh lagi, situ lagi kena, sembuh lagi, ini udah sembuh, sini keseleo lagi. Gara-gara masuk hutan tidak bunga rahasia. Sama ya. Jadi banyak PR. Kamu bisa sembuhkan kamu ya. Biasa umur yang udah tua lututnya bisa sembuhkan. Saya bisa sembuh ya, bisa. Jatuh lagi dong. Biar tambah sembuh. Obat yang paling ampuh apa kan gitu. Nah, obat yang paling ampuh ini di bawah Cemeing, Daun Sambiloto. Tahu kan Sambiloto tumbuh di mana-mana tuh. Setiap anti jompo yang saya pergi, ini paling favorit mereka, paling suka. Kalau di Batam kami rendam dulu nggak ada ekonomi, kami rendam dengan arak putih. Arak dia dibanding dengan ekonomi, tingkatnya itu yang paling jos tuh arak, tapi mahal, ya kan? Kedua cuka, ketiganya ekoenzim. Ekoenzim kenapa ketiga? Karena dia lebih mendekati sel-sel kulit kita. Kalau arak dia terlalu tajam, kecuali sudah bongkar besar, ya. Kita jangan yang cari yang tingkat tinggi. Dari ekoenzim campur cuka. Cuka apa aja, dia lebih asam. Jatuh memar tuh, bongkar. Ya, ambil dulu Sambiloto ini, diremas-remas, ya, diremas-remas. Masukkan ke ekoenzim, jadilah dibilang F2, difermentasi sudah jadi, ulangi lagi fermentasi lagi biar tambah jos. Jadi Sambiloto ini kita remas-remas atau dibiar 60% kering. Masukkan ekoenzim, mau sebulan, mau seminggu, airnya udah nampak agak bau pahit. Nah, itu ambillah perban atau tisu. Saya beli di Miniso, ini dia nggak akan hancur. Nah, mau 3 lembar atau 4 lembar terserah ya. Ambil cairan yang sudah fermentasi dengan ini tadi, dibalur ke lutut. Kalau jatuh ke dia, kita bungkus dengan perban atau ambil anduk kecil yang sepanjang ini, anduk kecil, dibasahin, dibungkus semua. Belakang ini jangan lupa, ingat dibungkus semua, dibasahin. Kira-kira sudah 2 jam, buka. Dan itu kita exercise kaki kita, ya, kita exercise. Begini, dibuang biji-bijian yang keras, angin, darah-darah yang beku kita buang. Pegangnya jangan jatuh loh. Kalau nggak bisa waktu baring, kaki kita gini, suka aja main-main kakinya. Jadi darah beku, darah kotor tidak numpuk di lutut. Kita harus longgarin dengan Sambiloto. Kenapa dia pahit sekali? Jadi dia bisa matikan kuman-kuman. Kalau kita kompres dalam 3 detik, dia bisa menyerap ke dalam daging serat saraf kita. Jadi itu fungsinya. Ada juga yang bilang kaki saya, ujung kaki itu udah dingin sekali. Masukkan jahe, ya, waktu fermentasi itu masukkan jahe, ditumbuk sama kulit, ya, kulit jahe ditumbuk, diremas-remas, masukkan ke botol besar, masukkan Sambiloto besarnya. Nah, satu lagi, nih bokala ini sama masak rendang dulu. Karena kita dulu sebungkus besar 5.000 rupiah. Sering tuh di apa tuh
nggak penting lagi masalahnya ada nggak apa-apa. Tapi ini bagi orang Aceh, saya belajar sama orang Aceh. Orang Aceh itu paling suka untuk perbaiki saraf dengan buah pala. Jadi saya tuh kemana-mana tuh belajar setiap waktu saya ambil itu. Buah pala ini sehancur begini kita bisa bikin F2, ya bisa bikin F2. Dan itu kalau kita sampai hancur banget, hancur sekali, waktu sudah sakit nih, sudah sakit lututnya atau gimana, berkat kita ambillah odol lada yang usah susah-susah, karena kita mau cepat nih. Ambil odol sedikit, campur equilibrium, campurkan buah pala tadi. Sudah itu pakai kuas dioles. Sebelum tidur kita oles atau sebelum mandi. Sudah itu nanti kalau rasanya sudah kotor kita alaslah kain atau kertas kita buang. Ya. Kalau nggak ada odol boleh juga tepung gandum, tepung terigu. Tepung terigu kenapa nggak pakai tepung kanji? Ya kan? Tepung kanji dia mengandung. Tepung beras kenapa enggak? Dia kurang mengikat. Tapi tepung gandum atau tepung terigu biasa kami tidak gunakan untuk menarik semuanya kotoran dari daging babi. Waktu mau masak fokus gitu ya, atau tadi kita masukkan tepung terigu, dia akan mengikat semua kotoran-kotoran keluar. Jadi kita tempel ke kulitnya, baik itu salad atau kencur atau jahe, paling bagus bawang. Kita tunggu hancur, kita masukkan ekoenzim atau ampasnya, ya kita ambil tepung terigu, nanti dibungkus, habis itu diikat dengan perban. Besok pagi baru bongkar. Nah, jadi kayak kemarin saya langsung ke Selo gitu ya. Kalau kita nih kemana-mana nggak bawa obat. Jadi di pasar cari buah pala. Ini kasih tahu. Jadi saya kemana-mana tuh pasti ada equilibrium. Minta lagi satu botol, campur dengan buah pala, campur dengan waktu itu saya ada odol yang nggak berbusa. Jadi saya oles pakai kaos kaki. Besok udah bisa lari ke pantai. Tapi masih buka loh. Ini masih buka, tapi bisa tendang bola. Nah makanya itulah kenapa lutut saya berkali-kali jatuh, mungkin puluhan kali, nggak tahu kenapa saya jatuh situ. Kadang jalan di kebun kesangkut akarnya, kok jatuh ini hitam lagi. Berkali-kali, tapi berkali-kali tetap sembuh. Coba satu, kita jangan mikir kita harus makan yang cukup. Ya, kita sering-sering dikasih lapar. Waktu lapar, dia kan cari makan kemana-mana. Sudah itu baru kita hangatin dia. Nanti ada waktu backup, keluarkan darah waktu tabung gitu. Nah, dia udah dengar. Kalau nggak digituin, kita pasti sakit. Ya, kita itu sakit lagi. Kadang makan kelamaan atau kebanyakan di sini rasanya tegang kan? Ada nggak? Tegang ya. Aduh gimana nih? Bentar stop gimana nih? Paling takut tuh stroke. Nah, ambil equilibrium. Ini campur setengah. Dan kita coba campurin. Nah, kita praktek yuk. Ada essential oil, ada minyak melon. Wah, lengkap nih. Kita ambilkan ekoenzim segini setengah. Ekoenzimnya isi setengah bukan? Iya, ekoenzim kan setengah. Yang suka gosok pakai balsam, kita ganti. Karena kalau sudah bundanya masuk ke ruangan, bau balsam semua. Bundanya nggak bisa cium bau. Sebenarnya itu Bu, kalau ulang tahun hari besar ya kan dikasih ampau, dikasih coklat. Kalau usia kami gini mendingan dikasih koyok, betul nggak? Mendingan dikasih balsam. Sudah itu minyak telon. Ini minyak kayu putih. Boleh juga. Oh, equilibrium nyampur minyak. Iya. Dia kalau nggak sejauh itu kita tambah equilibrium, dia lebih cepat meresap karena equilibrium adalah makanan sel. Iya.
Iya, semua ada. Heeh. Sisanya tambah air sedikit. Semua campuran air ini harus ada air. Jadi dia berkembang biak. Penuhin airnya. Dipenuhi sampai sini aja. Sedikit banyak harus ada air lagi, nggak boleh nggak ada. Iya. Airnya air aqua atau Boleh air saya minta air mineral berapa botol? taruh Botol ambil. di sini nanti dikasih tahu cara campurnya. Kalau nggak ada minyak telon, bisa minyak angin apa aja. Minyak angin dia kan ada mentos, kan pedas-pedas itu. Dia untuk membuka pori-pori kita. Merek apa aja boleh, dia buka pori-pori kita. Sudah itu pedasnya sama efeknya bisa masuk ke pori-pori bekerja. Jadi kalau yang pegel-pegel gimana, lutut, jatuh, ini yang sering terjadi, atau susah tidur. Susah tidur banyak nggak? Ayo yang susah tidur agak anak. Coba bertidur. Yang lain kok tidur? Tidur terus. Saya pun kok tidur. Dulu nggak tidur. Sekarang kok tidur. Makin tua makin kok tidur. Sekitar 7 jam 8 jam bisa. Biasa kalau kita usia 50 ke atas tuh paling tidurnya 4 jam, betul nggak? Nah, kita tenangkan saraf kita dengan ekoexil. Bisa ditenangkan. Apalagi saya ini sebelah ini kamar kaca berubah bentuk pecah. Dia itu di CT scan ada darah beku. Dari sini ke sini setempat darah itu waktu tabrakan. Lalu saya tanya dokter, perlu nggak saya operasi? Perlu kalau boleh. Tapi kalau nggak ada duit gimana? Nggak ada duit ya. Nantilah umur operasi. Tahun ke tahun saya rasa tidak perlu. Tapi kata dokter ini, kamu akan lupa sebagian memori. Memori yang saya lupa, pokoknya angka. Bawa duit berapa lupa. Belanja nanti tinggal pergi. Bu, belum bayar. Sering-sering terjadi begitu. Jadi lupa dengan angka. Naik pesawat jam berapa terbang nggak ingat. Tapi beli tiket. Jadi ada lucunya juga ya. Nggak ingat berapa duit, ingatnya ada duit terus. Nggak ingat saya nggak ada duit lagi. Oke. Nah, jadi tadi campuran kita ekoexil, minyak angin sama air, ya. Kalau mau gas boleh. Cuman kan nggak setiap tempo mampu. Saya beli yang minyak angin ini, murah meriah, bagus. Yang merek ini kan 17.000, tapi dia untuk mengurangi sakit pegel itu campur dengan air dia jos. Saya tes pertama ya di Jakarta kok naik mobil itu lama-lama semua sampai sebentar jadi kurang oksigen. Semprot ya, semprot bukan makan sih. Ini pintunya masuk matahari, sinarnya masuk udara, oksigen sini. Ya kita bertepuk. Nanti yang panas-panas dari sini keluar aja. Makanya nggak bisa tidur, mau tidur. Kalau dalamnya itu panas, semua udah rata, gimana mau tidur? Ya kan? Sakit hati tadi gitu loh. Sakit hati harus dibuang. Ya yang nggak enak dari hati kita itu dari sini kita. Jangan tutup mulutnya. Nanti dia lari ke mata, lari lagi balik ke sini. Jadi kita buka pintu ini, kita buang dari mulut, atau ke bawah pohon buka sandal. Buka sandalnya kita di ini, ulangnya ada pohon besar yang bersih, kita situ. Buang. Jangan ingat yang tidak enak, yang tidak nyaman.
Jangan ingat siapa yang berbuat jahat dengan kita. Buang, semua buang. Buang, buang. Kita akan sehat kalau kita terserah. Ya, terus. Keluar urusan bersihin dari kita. Kalau nggak bisa, ini. Keluar ya. Nah, jadi kalau kita kalau gigi palsunya lepas jangan. Kemana pun lagi gigi palsunya. Jadi sama kita yang punya gigi palsu harus. Jadi semprot ke sini, semprot ke leher. Ini ya, tepuk sini. Tepuk pelan-pelan. Buang. Sering pukul dada. Bersihkan paru-paru. Di Jakarta udaranya jorok. Jadi paru-paru kita sering ditepuk-tepuk. Kalau yang tak keluar, tepuk keluar ya. Yang biar aja. Coba, coba ya, ya. Rasanya sejuk, panas, sejuk. Oh, mulut jangan, mulut beda. Perut bisa, ya, perut bisa. Ya, coba giliran. Itu nggak bisa Atau tolong di nah, gimana rasanya? ini pikun ya. Pikun. Nanti enak nggak? Nggak enak lah. Ya enak. Mau disemprotin ya, Bu? Jadi bisa Ini mau. ya dari sini ya. Kalau sakit kepala, tidurnya nggak nyaman, mimpi-mimpi yang bukan-bukan, tidur kayak bangun kayak tidur. Tapi harus berpikir ya, baik-baik, yang tidak bisa. Sayang, kalau orang lain nggak sayang kita sayang sendiri. Nah, kita kok gini. Oh, tapi tuh, kayak gitu. Gini ya, tangannya lurus. Nah, coba dirasakan lagi. Sorry ya. Tangannya. Berasa sampai ke telinga datangnya. Nah, dia baru bisa buang. Kan paling banyak toksin itu numpuknya dia dari sini nafas ke sini dia nyambung. Kalau enggak dia sampai ke jantung, pompa ke bawah itu nyambung di telapak kaki. Jadi banyak yang numpuk yang tersimpan di situ sehingga tidur duduk aja nggak nyaman. Sambil kaya ketemu pacar. Pacar lama yang nomor 1 sampai ke nomor 10. Ya, Mama dulu banyak pacarnya. Mungkin zaman kita dulu kan pacaran bebas ya, karena HP harus ngikutin. Habis itu kalau kita berarti nomor surat dibantu orang lain. Habis rahasianya. Ya, pukul kepalanya. Udah pakai perasaan. Nah, ini jenangnya gampang ini. Yang dipotong itu Ya, sini dipotong ini. Oh, dia mau. Tapi dia pacar. Nanti saya minta satu orang kakak yang cantik jadi model, yang sering sakit kepala, susah tidur, suka emosi, ke depan jadi model. Nah, ini cara campur yang satu lagi. Biar kita usianya 80 pun kita buat
enggak. Kita nggak mau keriput-keriput, ya kan? Jadi untuk anti keriput dan nyenyak tidur dan mukanya kulitnya hilang atau tangannya kulitnya hilang. Nah ini caranya prinsipal. Kita mungkin oh ya, ambil botol aqua 1 botol air wudhu, minum seteguk sedikit aja minum. Nah keluar anginnya banyak tuh. Masukkan ekoenzim. Iya, masukkan ekoenzim 1 tutup. Nanti kerjanya buka terus. Kita ini hidupnya ada 60 tahun coba. Yang luka hati, yang sakit hati kita sedikit. Kita buang. Kita buang. Tapi habis buang kita berdoa. Kita hadapi Tuhan. Nanti akan dikasih yang lebih bagus. Nah, satu itu tadi ya. Wah, udah banyak nih yang keluar. Banyak ya. Ini kalau belakang nggak bisa depan. Saya banyak. Kemarin kepada makan nasi padang terus. Iya. Lagi nih sekarang. Ya, ini yang betul warnanya. Sudah itu, ini cara campurnya ya Bu ya. Nanti mungkin kalau bisa dikasih tahu sama suster. Warnanya sekitar teh yang udah bening sekali, tapi ada sedikit kuningnya. Ini kalau yang segini campurnya Oh, tiga ya. Jadi saya biasa bikinnya 1 kardus. Tapi kalau penuh 6. Saya bikinnya mungkin yang kecil. Kalau ini dikasih orang nggak tahan kita damanya. Saya pakai yang segini, yang segini 1 tutupnya dia, yang segini 2 tutupnya dia, ini 3 tutupnya atau 4 atau 5 biasa idealnya gitu. Jadi saya beri 1 dus, contohnya saya beri 1 dus ini, saya buka semua, mungkin dituang lagi airnya biar bisa muat. Jadi fermentasi aja selama kapan dulu makin bagus, makin lama makin bagus, itu namanya air tiara. Dia bisa untuk apa? Untuk jerawat, untuk luka, untuk demam panas dan sebagainya. Sudah itu untuk orang yang suka main komputer, main HP. Nah, jadi yang suka main HP atau oma-oma yang susah tidur, ini kita ambil wadah apa aja yang bersih, yang ada tutup. Kita masukkan air segitu, contohnya ini ya. Ini cara campurnya udah tahu. Nah, ini kita buka, kita masukkan ekoenzim. Lalu kita masukkan tisu yang begini atau kapas. Kalau untuk demam berarti kompres. Kalau untuk demam malah lebih enteng. Gini aja, nggak usah buka. Taruh di sini. Taruh di sini. Sorry celananya begini. Nggak usah tempel yang jari-jari itu. Iya. Anak-anak ya, jangan. Nah gini aja. Dan itu kalau banyak ya dibawa ke tiang supaya limfanya bekerja dengan bagus. Kalau sakit lambung gini aja udah. Tidak perlu lengkap. CO3-nya, ozonnya, ya, oksigennya, dia bisa bekerja dengan bagus. Capek sekali. Pakai yang botol besar, tutup rapat, jadikanlah di leher. Awal ini alas bantal. Jadi antara bantal dan sini ini wifi. Atau di grup EEI pemantapan kami itu banyak yang bikin dari ampasnya itu bikin bantal. Katanya bantal ada di Facebook saya banyak tuh rancanya ini
berwarna cenderung dikirimkan. Mana model kita? Ini untuk Yang mau jadi untuk tempel ke di sini. siapa yang mau ke depan? Yang ini yang untuk yang apa nih? Susah tidur. Susah tidur. Yang suka marah. Nah, yang susah tidur siapa? Kristina. Yang susah tidur otomatis suka marah. Kenapa? Livernya itu panas. Hatinya tidak senang. Otomatis. Kristina. Dia harus diredakan. Semua orang yang susah tidur pasti livernya nggak bagus. Tuh yang susah tidur, yang suka marah maju. Ya, serius loh, yang suka marah dan suka tidur. Nanti dilakukan sendiri ya. Ada kayu putih. Sudah. Ah, maafnya nanti tuh. Tadi kata ibu. Yang ini nggak ada. Yang ada yang nggak ada ya. Iya, iya. Ini enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada. Coba ini kan kalau Lucy juga susah tidur. oh iya. Jadi malah nggak pernah. Kalau nggak kering nggak lengket ya. Ini ada Ini ya Oma. Nanti rasanya apa kasih tahu ya. Sejuk nggak? Ini nggak? Sejuk ya. Ini ya. Ini tempel keluar di mata. Berarti ditempelnya waktu kita posisi tidur juga. Ya, mau tidur di ranjang atau tidur siang, kita setiap ranjang mungkin disediain Tisu. tisu atau kapas. Waktu saya ke Manado, ada suster dia, Bu saya udah 2 minggu gak bisa tidur. Tempel sendiri. Besoknya mana suster nggak ada. Janjinya dikasih bubur pagi. Kalau suster, sorry Bu Vera saya kesiangan bangunnya. Katanya susah tidur. Makanya itu ditempelin, jadi ketiduran gitu sekali bangun kapasnya udah di ranjangan. Sejuk. Dia rasanya itu sejuk, itu dia mengisap, lengket gitu, ya, ya agak lengket ya. Yang penting jangan terlalu kering. Nanti kalau kering dibasahin lagi. Ini yang nggak hancur. Nah, ini sebenarnya udah panas. Ada yang tisu dapur Udah yang panas, kompor. didingin aja. Biar dia kena udara. Nanti, nah, Nih siapa? Mau? ayo siapa yang mau lagi? Ini untuk kita yang lansia, yang enak tidur, nggak panas. Bagi yang muda, belilah masker yang nggak ada apa-apa. Diredam itu ditempel ke seluruh. Kamu nggak bisa tidur juga. Jerawat, selek, siku. Langsung ke sini ya. Iya. Yang udah keras-keras itu keluar beberapa hari lagi, atau kita sering kita kumur, nanti dia keluar yang putih-putih pas busuk sekali. Nah itu yang sudah lama kita tabung. Nah yang beku terasa itu jangan ditelan lagi ya, itu busuknya. Nah keluarin. Nanti lama-lama mulut kita nggak busuk lagi, dan kalau kita sering mandi pakai ekoenzim ya, di baskom mandi atau di bak mandi itu kita masukkan 1 gelas. Lama-lama bau badan kita nggak sebusuk kali. Maklum kalau kita sudah berusia dan kita masih banyak makan daging, kurang makan lalapan, dia pasti busuk. Karena pencernaan kita tidak bagus dan metabolisme kita sudah menurun, dia memang
menumpuk. Jadi kita harus bersihkan dengan ekoenzim untuk mandi, untuk kumur. Jangan pakai sabun lagi. Oh, ini kita Selanjutnya, jangan pakai sabun lagi. Anggap di dunia ini nggak ada sabun. Ya, anggap aja dunia nggak ada sabun lagi. Kenapa? Kita mau sisakan bumi yang bersih untuk anak cucu kita. Kalau semua orang pakai sabun, sabun itu kemana? Ke paret. Dia numpuk bekas minyak-minyak itu di paret. Dan itu sampai ke laut. Kenapa nggak di laut sekarang banyak kali lumpur? Lumpur yang tebal dan karang rumput laut yang bisa hidup. Itu gara-gara sabun. Jadi kita kurangi. Contohnya odol gigi sekali pencet ya, kan sebesar ini benar. Terus dari sini ke sini dikurangi sedikit aja. Gosok. Kita sehari kurangin segini sama gigi setahun dan berapa. Sabun mandi campur. Nah contoh ini ekoenzim ya. Mau tapi di sini ya terus sabunnya kan diservis ya. Nah semuanya sabun mandi itu orang sumbang dari apanya terserah. Kita masukkan ekoenzim setengah. Sudah itu sabun dengan air satu kali satu untuk mandi. Jadi satu botol sabun bisa jadi 3 botol ya, karena udah dicampur air, dicampur ekoenzim. Nah mandi kan cuci piring lah semua pakai ekoenzim. Nanti mandi kita sekarang udah bersih, udah bagus. Nanti di sekeliling ini ya, paret-paretnya akan tidak tahu. Dia akan mengalir sampai kemana, itulah kita. Jadi kita menjaga lingkungan dan kebersihan sendiri. Kalau lingkungan kita bersih, pasti kita sehat. Nah, gosok gigi pakai ekoenzim yang sudah campur, diecer begini. Sudah, ya kumur. Ya, jadi telan sedikit nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak semua nggak perlu. Nah, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Malah bersihkan tenggorokan, ya kan? Cuman dia rasanya asam nggak enak. Nah, campur yang kayak gini, warnanya sudah begini. Oh iya, nanti suster bantu campurin, tinggal saya pakai. Karena Oma ini kan nggak nampak. Iya. Iya, jadi dicampurin dia untuk kumur. Nanti merasakan gini, kita tutup tangan kita, ini. Nah, nanti kita hembus bau mulut kita cium sendiri. Jadi kan tutup dari hidung begini, nanti hembus. Kita terasa bau nggak? Kayak dulu nggak? Berubah nggak? Pasti kurang. Jadi lama-lama badan kita otomatis dia lebih bersih. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, gimana Mas? Tangannya suka kram. Ini pukul. Kurang disiksa. Kurang disiksa. Tuh, 2, 3, 4. Pukul yang kram itu. Tuh. Kuat nih. Buat dia sudah pakai. Mulai hitam ya. Pukul lagi mah. Ini ada pukul sampai hitam. Ganti lagi sebelahnya. Rasa beri sakit. Tangannya aja ya, tapi jangan malas ya. Ininya sayang. Kurang. Karena dari sini ada urat besar ke jantung. Tenaga oksigen jantung kita nggak bisa sampai sini. Karena dia udah tua, nggak kuat jantungnya. Jadi dia sampai di sini aja, nggak sampai sini.
Hangatin ya. Ini pupuk ini. Ini yang pupuk. Nah, satu lagi di sini. Pakai nggak? Pakai kan? Ini ke jantung. Cari sendiri yang paling sakit di mana? Aduh, gitu. Nah, itu dia ke jantung. Ditekan gini. 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, lepas. Aduh, ini ngapain? Atau tekan. Tekan terus 1, 2, 3, 4, 5 ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi darahnya itu Duitnya ditempel di situ tadi. kalau ada waktu saya kaki dengan kondisi dengan air hangat. Ibu, kalau lemas bagaimana? Bekas stroke, jadi masih lemas. Kalau stroke enggak. Oh, itu boleh. Apa kalau pikir? Kalau yang stroke harus disiksa. Harus disiksa. Capek. Contohnya Makan sambal. kan sambal. Ya. Harus dibantu. Ini terus putar atau dijemur matahari. Itu spray dengan ekonomi. Semprot. Kamu kan disemprot sebelum jemur atau sesudah? Sambil jemur sambil semprot nih boleh. Oh, nanti harus keluar dijemur. Saya yang sudah mati itu dia bisa keluar. Jadi harus sering disiksa. Mereka tuh tadi Kita lihat omongannya jadi kan udah kayak kelebihan cairan. Memang dia nggak kuat sudah namanya. Jadi harus disiksa dipukul. Satu lagi, kalau sudah tidak kuat lagi mukul sendiri dan sering ingin ada semacam koyok dari mikir Oh iya. alas di pusat nanti dikeluarin cairannya tempel 15 menit 20 menit nanti airnya itu pada konyol dilap dengan tisu sampai 3 tisu 4 tisu basah semua baru dibiarin tidur. Jadi cairan yang menumpuk di sini di paru-paru dikeluarin baru oma itu dia bisa lega tidurnya. Nah itu harus beli. Saya jual itu satu keping sekitar 12.000 bisa untuk 8 jam. Saya pun juga udah habis. Kalau nggak saya bisa kalau kesini untuk oma coba ya. Sudah itu kalau tidak ambil yang koyok biasa tempelnya di pusat. Khususnya bisa lancar. Panas. Ini hangat. Sini hangat nanti kaki tangan semua itu hangat. Jadi waktu kita udah tua dia kan kembali kayak anak-anak. Dosis apapun dia dosis anak. Contohnya waktu orang muda dia nggak suka makan bubur, tapi tua berapa dia berprestasi dengan makan bubur karena dia udah kembali ke yang lama. Nah, itu dia bisa tidur harus kayak Edi pakai kalung. Orang zaman dulu kayak nenek saya itu kan ada loh, tiap hari dia pakai kalung. Dia rehat tapi dia badannya sampai ke sini. Nah, itu bagi orang tua yang tidak kuat, ya harus perutnya itu atau orang Jawa ya. Orang Jawa bukan buat Jawa itu kalinya 10 meter tinggi, lilit sampai 3. Contoh kita buka dalamnya masih mulus. Jadi orang Jawa kuat ya kerjanya. Nah, itu karena penghangatan perut ada dan khusus itu kita bisa bekerja. Nah, itu harus kita pelajari. Tapi kalau kita nggak bisa pakai tarik balon segitu, karena kayak saya ini udah buncit, dibangun lagi jadi begini. Mereka harus tarik sampai kecil ya.
Nah, sudah kecil itu dia nggak bisa makan sampai kenyang sekali. Dari situ lah mereka tadi udah usia makanya 70% 60%-nya sudah selesai. Tidak boleh terlalu kenyang, tidak boleh menutup terlalu sampah. Itu karena ini yang lebih. Kalau nggak ada talurnya kita pakai koyor atau koyor terus dibantu sama sedikit. Kenikir Cina. Ya, kenikir Cina itu kita kering ya. Di Bunda. boleh pakai secipir dari digosok sampai hijaunya keluar, kita pakai kapas itu nanti dibikin segitiga masukkan ke pusat, baru tempel koyor. Nah itu terus jika hampir sama dengan saya 15.000 itu nanti dia keluar airnya. Sampai hidupnya di rumput. Ya, kalau penyihir di China memang wajib untuk pengobatan orang tua rendah kaki. Ya, yang kami sering pakai kaji, pakai penyihir rebus. Dan biasa kita pegang ya. Ini. Nah, ini kan ujung kaki. Jadi ya, sedikit beda. Jadi pakai sambiloto. Sambiloto kalau ini mau ada segar ditumbuk hancur ya, masukkan ekoenzim. Nah sudah itu yang begini tuh ya. tempel. Nanti biar ringan. Kalau ada banyak lagi dijemur sambil kering, masukkan ke ekoenzim. Jadi kapan-kapan kita udah tidak repot tubuhkan, balurkan, tinggal spray aja. Spray dia udah masuk. Tapi kalau udah lagi sakit ini harus ini ditumbuk atau kepala yang banyak dicampur sedikit odol untuk pelengket dia. Odol kan ada minyak itu loh. Campur ampasnya ekoenzim. Makanya tapi hati-hati lain kali jangan jatuh lagi di situ. Kayak saya kerja di Indrawasi, nah terus saya nggak bisa lagi. oh udah lama. Beberapa tahun. Tapi sering kuman kan. Ini Ini belakang udah keras. Ini belakangnya udah keras semua. Jadi kalau kita mau balur dari belakang sampai depan, tapi untuk yang kecil yang panjang begini, kasih ekoenzim ya. Ekoenzim yang udah dicat, jangan yang mau dikupas kulitnya. Atau tunggu kencur. Orang Jawa kan banyak kencur ya, kencur, tepung terigu, ampas enzim, tunggu, dan itu kayak kawan itu lah ya. Di sini di belakang, lalu dengan perban. Kira-kira seminggu dia udah banyak perubahan. Tapi ini nggak keras banget. Pasti nggak, darahnya nggak mengalir dengan bagus. Nah, dan ini mulai hitam. Ini semuanya numpuk dan hitam. Ya, bisa ada dua alternatif. Satu rendah kaki dengan air hangat pakai ekoenzim. Yaitu kedua balur dan kakinya pakai tos kaki. Jadi itu untuk perawatan biar nyaman. Lihat sendiri bisa lakukan nggak? Bisa, coba sendiri lakukan. Tubuh kencur, tubuh terigu nggak usah. Pas ekoenzim, ini ada rumahnya minta ya. Nanti kalau nggak Saya sebagai penutup, saya kami mengucapkan terima kasih karena hari ini banyak membantu kami. Tambah banyak teman, tambah hadiah, ya, dan terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Bu Joyce terutama
Kalau ada apa-apa bisa kontak. Iya. Dan Pasti. semoga terus bermanfaat. Itu harapan kami. Terus kita undang ke WA-nya Jabodetabek. Saya sebelum kenal Bu Vera itu hitam. Sekarang lebih cerah gitu. Jadi kita semua sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti kalau Bu Vera ke Jakarta bukan nginep rumah saya bawa. Terima kasih Joy. Terima kasih juga Ketua Edi ya sudah nganter kalau nggak nyasar tadi dan mendokumentasikan ini semua beres dan saya minta tolong foto kan sudah ada. Kita foto bersama dulu ya kali ya dia begini kami yang ada bersama Ko Edi yang mengambil foto. Terima kasih.